seorang pria berinisial AA, berusia 19 tahun, warga baru Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Jadi memang korban ini rekan-rekan sekalian sebagai warga Bogor, bekerja di pegawai di salah satu kantor. Misteri penemuan jasad pria bernama Abdul Aziz, 19 tahun di semak-semak Desa Jagungan, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh Muhammad Abdul Mukni, 32 tahun, seorang guru ngaji sekaligus lulusan Universitas Islam di Serang, Banten. Menurut keterangan Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Indra Waspada, pada Jumat 2 Januari 2026, pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tidak terima utang sebesar 1,4 juta rupiah ditagih. Utang tersebut diketahui kerap digunakan pelaku untuk bermain judi online. Indra menuturkan korban yang bekerja di konter telepon genggam sempat beberapa kali menagih hutang kepada pelaku. Bahkan korban mengancam akan melaporkan ke polisi jika utang tidak segera dibayar. Merasa terdesak, pelaku kemudian merencanakan aksi pembunuhan. Tepat pada Jumat 26 Desember 2025 lalu, pelaku meminta korban mengantarnya dengan sepeda motor dengan alasan hendak menemui kakaknya untuk membayar utang. Sesampainya di lokasi kejadian, pelaku berpura-pura ingin buang air kecil. Kemudian saat korban lengah, pelaku langsung menusuknya dengan pisau hingga tewas, lalu meninggalkan jasad korban di semak-semak. Pelaku kemudian melarikan diri dengan membawa sepeda motor, uang tunai, dan 2 unit telepon genggam milik korban. Motor korban sempat dibuang ke Danau Pemda Tiga Raksa, sementara uang hasil rampasan digunakan untuk membayar kontrakan di Serang, serta kembali bermain judi online. Polisi akhirnya berhasil mengamankan pelaku setelah ia pulang ke rumah pada Senin 29 Desember. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya telah membunuh Abdul Aziz. Dan atas tindakannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP, junto pasal 338 dan pasal 365 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup. Identitas korban berhasil diungkap, yaitu seorang pria berinisial AA, berusia 19 tahun, warga baru Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Jadi memang korban ini rekan-rekan sekalian sebagai warga Bogor, bekerja di pegawai di salah satu kantor telepon seluler di wilayah Jambe. Jadi memang korban ini almarhum pekerjaan sehari-hari sebagai penjaga konter atau penjaga toko handphone, ya, di Kecamatan Jambe. Adapun untuk identitas pelaku sudah kita amankan, berinisial MAM, ya, laki-laki umur sekira 23 tahun, alamatnya di Kampung Tipar, RT 002 RW 05, Desa Tipar Raya, Kecamatan Jambe. Jadi pelaku ini memang tinggalnya di Jambe. Kemudian kronologis kejadian perlu saya sampaikan bahwa benar memang pada tanggal 26 Desember 2025 tersangka MAM telah mempunyai hutang kepada korban AA berupa uang yang sejumlah 1.400.000. Hutang tersebut diberikan korban kepada tersangka melalui transfer sebanyak 3 kali dari payment point online banking di kantor Davinasel yang dijalankan korban ke aplikasi Dana e-money milik tersangka. Jadi memang antara pelaku dengan korban sudah saling mengenal, dan pelaku ini meminjam uang kepada korban, ya. Uang tersebut kepada tersangka, uang tersebut digunakan tersangka untuk
main judi online. Nah ini teman-teman sekalian, jadi motifnya adalah karena pelaku ini sering main judi online sehingga meminjam uang terhadap korban, ya. Setelah itu korban menagih hutang kepada tersangka serta mengancam tersangka akan melaporkan ke polisi apabila tidak membayar hutang. Kemudian tersangka mempunyai niat untuk menghabisi atau membunuh korban dengan mempersiapkan pisau yang diambil dari rumah tersangka. Setelah itu tersangka mendatangi korban dan mengajak korban dengan alasan mengambil uang untuk membayar hutang. Jadi memang pelaku ini sudah niat karena ditagih hutangnya dengan membawa pisau dari rumah pelaku ataupun tersangka ini untuk sudah mempersiapkan akan menghabisi korbannya. Dengan alasan mengambil uang untuk membayar hutang, kemudian keduanya berangkat menggunakan sepeda motor dengan korban sebagai pengendara dan tersangka dibonceng. Sesampai di lokasi kejadian, tersangka meminta korban berhenti dengan alasan hendak membuang air kecil. Nah itu tadi. Jadi memang sudah ada niat, sudah ada mengajak ke satu tempat, dan posisinya pada saat itu korban membawa motornya, menyetir motornya, si tersangka ini diboncengin, ya, berhenti dengan alasan ingin membuang air kecil. Nah kemudian meminta korban mematikan mesin kendaraan saat korban lengah. Tersangka menyerang korban menggunakan sebilah pisau yang telah disiapkan dan disembunyikan dengan cara diselipkan di pinggang bagian sebelah kiri. Nah itu. Akibat serangan tersebut, korban meninggal dunia di lokasi dan tersangka kemudian meletakkan jasad korban di rumputan dan menutupinya dengan rumput serta ranting untuk menyamarkan keberadaan korban. Jadi teman-teman sekalian, ketika sudah posisi berhenti kendaraannya, kemudian pelaku langsung menggunakan pisau yang telah diselipkan di pinggang kiri untuk langsung menghabisi daripada korban tersebut dari posisi belakang. Setelah itu tersangka mengambil barang milik korban berupa sepeda motor, ini sepeda motornya, dan 2 unit telepon seluler serta uang tunai sebanyak 3.200.000. Sedangkan sepeda motor korban dibuang dengan cara diceburkan ke danau di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang. Untuk menghilangkan barang bukti, pelaku ini membuang sepeda motornya, ya, yaitu di danau kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang mana memang hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Setelah membuang sepeda motor, tersangka sempat pulang ke rumahnya untuk mengemas pakaian kepada keluarganya. Tersangka berpamitan dengan alasan akan pergi selama kurang lebih 1 bulan untuk menuntut ilmu agama ke wilayah Pandeglang. Namun tersangka kemudian menuju ke wilayah Serang dan sempat mengontrak di tempat tinggal dengan biaya kontrakan dibayarkan menggunakan uang milik korban. Jadi sudah pamit dengan pihak keluarga tersangka untuk berangkat keluar kota, yang tadinya ke Pandeglang tidak jadi, akhirnya ke Serang. Kemudian menggunakan uang milik korban tadi untuk mengontrak kontrakan selama 1 bulan. Selain untuk membayar kontrakan, uang korban juga digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari serta bermain judi online. Bayangkan teman-teman sekalian, bahayanya judi online ini, ya, sudah jelas melakukan pembunuhan, kemudian uang korban masih digunakan untuk judi online.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.